Inilah rekaman CCTV saat seorang pria masuk ke sebuah minimarket di Jalan Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur. Pelaku langsung menyiram tubuh para karyawan minimarket menggunakan bensin yang dibawanya dengan botol air mineral sambil menodongkan senjata tajam. Karyawan yang panik langsung berlarian ke toilet dan mengunci pintu. Salah satu korban berhasil keluar dan meminta pertolongan warga. Beruntung dengan cepat warga berhasil menangkap pelaku saat hendak melarikan diri. Dari tangan pelaku ditemukan barang bukti berupa botol berisi bensin, korek api, dan senjata tajam. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku nekat melancarkan aksinya lantaran terlilit hutang pinjaman online senilai 16 juta rupiah. Lalu menyiramkan bensin yang berada di dalam botol air mineral ke badannya penjaga toko. Lalu mengambil korek api dan sambil memegang senjata tajam meminta uang hasil penjualan daripada toko hari itu. Penjaga toko lari ke belakang, dikejar ke kamar mandi, digedor. Lalu ada salah satu saksi yang bisa keluar meminta tolong kepada warga sekitar. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, malam ini bertemu Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran, bersama sejumlah relawan Jokowi sembari menikmati menu angkringan khas Solo. Prabowo tiba di Solo pukul 21:07 waktu Indonesia Barat, turut hadir bersama Prabowo sejumlah pengurus Partai Gerindra Solo dan relawan Prabowo. Sebelumnya, Gibran menepis kabar bahwa pertemuannya dengan Prabowo berkaitan dengan musyawarah rakyat yang diselenggarakan di GBA Jakarta pada 14 Mei 2023. Oke, aman. Mundur, Pak. Ganti. Ganti. Mas Wali, ya, jadi ternyata mau disambut seperti ini, luar biasa. Terima kasih. Berarti pertemuan ini atas permintaan Pak Prabowo, nggih? Iya, karena saya mau mampir, ya nggak enak kan kalau nggak lapor ke Mas Wali. Tapi memang juga karena kebetulan kita sudah sering berhubungan, jadi saya terima kasih semuanya. Nanti rencananya pertemuannya membahas apa aja, Pak? Katanya kita mau diajak makan. Diajak makan. Lingkaran Survei Indonesia menyebut Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden yang potensial untuk lolos ke putaran kedua Pilpres 2024. Elektabilitas Prabowo menyentuh 33,9%, Ganjar 31%, dan Anies 20,8%. Lembaga Survei Lingkaran Survei Indonesia (DNI-JA) merilis survei elektabilitas calon presiden pertama yang lolos ke putaran kedua Pilpres 2024. Survei digelar pada periode 3 sampai 14 Mei 2023 di 34 provinsi seluruh Indonesia. Hasilnya, Prabowo Subianto unggul dengan 33,9%, di atas Ganjar yang meraih 31,9% dan Anies Baswedan 20,8%. Peneliti LSI menyebutkan ada sejumlah alasan Prabowo Subianto unggul dalam survei LSI. Di antaranya, mayoritas pemilih menginginkan sosok capres yang kepemimpinannya kuat dan mampu menumbuhkan ekonomi pasca pandemi. Selain itu, pengalaman di pemilu 2014 dan 2019 yang diikuti Prabowo dan pengalaman di pemerintahan Jokowi kali ini memperkuat image Prabowo sebagai sosok yang lengkap. Sementara survei LSI DNI-JA juga menyatakan ini merupakan pertama kalinya dalam 1 tahun dukungan ke Ganjar menurun. LSI mengungkapkan hasil riset 3 alasan dukungan Ganjar menurun. Salah satunya batalnya Piala Dunia Usia 20 di Indonesia.
Dalam survei LSI kali ini, elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi yang paling rendah dibandingkan Prabowo dan Ganjar. Bahkan dalam setahun terakhir, elektabilitas Anies terbilang stagnan dibandingkan kedua pesaing utamanya. Namun berkaca pada Pilgub DKI 2017, LSI menyebut Anies dapat menjadi underdog dan kuda hitam dalam Pilpres 2024 yang tinggal 9 bulan lagi. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang ibu dan anak diterkam buaya berukuran 4 meter di pinggir sungai usai jeda di iNews Malam.